Fenomena warna emas selain warna kuning dapat kita temukan di kaca-kaca berwarna, seperti pada kaca gereja misalnya. Jika nanopartikel emas yang dipakai pada pembuatan kaca berukuran dari 20 nanometer, maka Anda bisa mendapatkan kaca yang berwarna merah. Sedangkan em, jika yang dipakai berukuran 80 nanometer, maka Anda bisa mendapatkan kaca yang berwarna oranye. Selanjutnya Anda bisa menonton video tentang nanogold. Ya. Berikut nanoscience dan nanoteknologi ini ilmunya akan terus berkembang. Ada beberapa langkah dalam mempelajari ilmu ini beserta tantangannya. Pertama, Anda harus mengerti sifat-sifatnya. Yang kedua, paham bagaimana cara mensintesis material tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengkarakterisasi. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan material tersebut ke dalam sebuah sistem yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dalam kuliah ini, kita akan mempelajari 3 tahapan. Ya. Yang pertama, mengerti properties. Yang kedua, bagaimana cara mensintesisnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengkarakterisasi. Ya. Tahap 1 akan dibahas oleh saya, tahap 2 dan 3 akan dibahas oleh dosen lainnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, nanoscience dan nanoteknologi adalah ilmu interdisiplin. Ilmu ini dapat dipakai dalam berbagai macam bidang keilmuan, seperti kimia, biologi, IT, medis, dan lain-lain. Seperti yang dibahas pada nanogold tadi, ya. Jadi tolong videonya ditonton. Gold nanopartikel bisa dipakai dalam berbagai macam aplikasi yang berhubungan dengan berbagai macam bidang keilmuan. Sekarang kita akan melihat ukuran karakteristik dari material nano yang sebagai definisi adalah 10 pangkat minus 9 ya, meter. Ya, jadi jangan sampai ketika Anda keluar dari kelas ini kalau ditanya nano itu berapa, ya, tidak tahu gitu ya. Yang kalau dari segi ukuran bisa dilihat sebagai berikut. Misalnya kutu di ukuran 1 mm ya. Kita di sini ya, kutu di sekitar ukuran 1 mm atau sel darah merah ya, sel darah merah yang ada di dalam tubuh Anda itu diameternya sekitar 5 mikrometer. Sedangkan nano di sini adalah di range ini ya. Ini kalau kita bandingkan lagi dengan apa yang ada di alam, apa yang bisa kita bikin ya, ini yang terjadi di alam. Ada semut di 5 mm, ada DNA ya, ada DNA Anda itu 2 sampai setengah nanometer diameternya. Ya, ini dia. Sedangkan ini yang sudah dibikin oleh manusia, kita bisa lihat ada karbon CNT di sini, ada diameternya 2 nanometer ya. Ini ada nanotube transistor, jadi transistor dibuat dari nanotube di sini. Ya. Bahkan yang terjadi di alam bisa juga dengan atom dari silikon ya di sini. Oke, jadi apa definisi dari material nano? Ya, secara umum material nano adalah material yang salah satu dimensinya adalah kurang dari 100 nanometer. Kalau bicara tentang dimensi, ya, jika kita melihat sebuah benda ada yang namanya panjang, lebar, dan tinggi atau ketebalan. Anda bisa bayangkan dulu mana yang panjang, mana yang tinggi, mana yang tebal. Ya. Kalau sudah bisa membayangkan itu, Anda sekarang kita bisa memulai klasifikasi untuk material nano. Yang pertama itu adalah satu dimensi, ya, di mana itu kurang dari 100 nanometer. Satu dimensi ini memiliki salah satu dimensinya di bawah 100 nanometer. Jadi contohnya adalah thin film, ya, plate. Jadi bayangkan kalau thin film itu lebarnya dan panjangnya itu masih
di atas 100 nanometer. Tapi tebalnya itu di bawah 100 nanometer. Jadi ini adalah 2D material. Ya, kalau Anda bicara grafin, ya, grafin itu 2D material karena salah satu dimensinya di bawah 100 nanometer. Sedangkan panjang dan lebarnya itu masih lebih dari 100 nanometer. Jadi ini disebut sebagai 2D material. Selanjutnya adalah kelompok 1D, 1D ya, 1D objek atau material. Ini adalah yang kelompok di mana dua dimensinya berukuran di bawah 100 nanometer. Jadi kalau contohnya adalah nanowire. Kalau nanowire Anda bisa bayangkan bahwa tebal dan lebarnya yaitu di bawah 100 nanometer, tapi panjangnya masih lebih dari 100 nanometer. Ini adalah 1D object ya. Nah, yang terakhir klasifikasi dari nanomaterial adalah 0D atau 0D material ini di mana seluruh dimensinya berukuran di bawah 100 nanometer. Jadi Anda bayangkan nanopartikel di mana panjang, lebar, tingginya ya dari nanopartikel tersebut adalah di bawah 100 nanometer. Jadi sudah bisa dibayangkan ya. Jadi pertama Anda harus bayangkan dulu panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau salah satunya di bawah 100 nanometer, maka itu disebut 2D ya, 2D. Kalau dua dimensinya di bawah 100, maka itu 1D ya. Kalau semua dimensi di bawah 100, maka itu disebut 0D ya, 0D material. Nah, contoh dari zero dimension nanomaterial adalah ini, Anda bisa lihat di sini ada spherical, ada core shell, ada tetrahedra ya. Tidak harus selalu bulat ya di sini ya. Yang penting panjang, lebar, tinggi di bawah 100 nanometer, ada nanocube ya. Ada octahedra ya. Contoh dari 1D nanomaterial adalah nanowire, tadi kita sudah bahas. Bisa juga dalam bentuk nanotube ya. Nanotube berarti di dalamnya ada ruangan ya, seperti karbon nanotube di sini. Ada nanoring, ada nanobelt ya. Nanobelt berarti agak seperti ikat pinggang ya. Bahkan nanocable. Nanocable itu di luar ada lapisannya di dalam material yang lain, di luar ada material yang lain. Jadi Anda bisa lihat di sini ada kontras di gambar temnya. Nah, tadi seperti yang kita bilang adalah 2D nanomaterial, contohnya adalah grafin ya. Bisa dilihat di sini di mana panjang dan lebar masih lebih dari 100 nanometer, sedangkan tipisnya kurang dari 100 ya. Jadi kadang gold juga bisa, tapi dia dalam bentuk lempengan atau plate.